Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan wa akhwatu fillah yang dirahmati Allah. Bersyukur kita kepada Allah, alhamdulillah pada hari yang penuh berkah ini masih diberikan kesempatan berkumpul dalam rangka thalabul ilmi. Mudah-mudahan keistiqomahan kita dicatat sebagai amal soleh dan mendapatkan ridho dari Allah. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tentu kita tidak bosan-bosan curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang dengan salawat ini mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dunia dan akhirat. Tentu juga kita berharap mendapatkan syafaatul uzmah nanti di yaumil mahsyar. Ikhwan wa akhwatu fillah yang dirahmati Allah. Baik, hari ini konten kita bicara tentang dunia artis ya. Ada Mbak Nikita Mirzani ya, lagi viral nih, diomongin orang banyak ya, dimaki-maki sama anaknya sendiri ketika ingin jemput paksa anaknya yang diduga telah mengaborsi janin yang dikandung dalam perutnya ya. Nah itu jadi rame, itu jadi omongan tuh. Itu kan jadi tontonan gak elok kalau menurut saya ya. Aib keluarga, sebuah keluarga dikonsumsi secara publik, diberitakan secara masif, sehingga masyarakat luas, masyarakat Indonesia jadi tahu, jadi bahan gunjingan. Itu gibah. Kita yang gak ngaji juga pasti ngerti gibah ya, suatu perkara yang sangat-sangat dibenci Allah. Maka Al-Fakir jadi agak sedikit miris nih sama masyarakat Indonesia ya, yang dikenal katanya agamis, religius, tapi kemudian disuguhkan dengan berita-berita seperti itu ya. Maka Al-Fakir secara pribadi minta tolong nih diperhatikan, dievaluasi nih bagi para awak media ya, jurnalis terutama khusus yang mempublikasikan berita-berita artis, public figure. Itu tolong besok-besok kalau bisa berita-berita kayak gini nggak perlu kita expose, karena kasihan, ini masalah aib keluarga seseorang yang sifatnya private sebenarnya, yang nggak perlu, yang nggak boleh dikonsumsi secara publik ya, kemudian jadi bahan gibahan. Al-Fakir bukan dalam rangka membela Mbak Nikita Mirzani, tapi mengajak masyarakat untuk berpikir sesuai dengan ajaran Islam, khususnya soal umat Islam nih. Tolong jangan ikut-ikutan ngegibah, jangan ikut-ikutan ngegibah. Doain aja, sebab tahu kita nggak tahu. Jangan kita kemudian antipati sama seorang. Bisa jadi orang yang tadinya kita anggap rendah, kita anggap nggak bagus, ternyata wafatnya dalam keadaan husnul khotimah. Kita yang kelihatannya tiap hari ngaji, pakai pekip, pakai sorban, berhijab, tahu-tahu ujung-ujungnya mati dalam keadaan maksiat. Nauzubillah min dzalik. Nah, maka janganlah kita kemudian menilai seseorang saat dia masih hidup. Karena ending dari berhasil atau berkualitas atau tidak hidup seseorang itu dari setelah dia wafat. Ketika dia wafat, kemudian wafatnya dalam keadaan baik, dalam keadaan husnul khotimah, berarti orang baik sekalipun masa lalunya buruk. Dia dulu bekas jablay, dia dulu tukang peminum minum minuman keras, dia konsumsi narkoba, dia bandar judi online, pegiat judi slot, macam-macam. Ketika wafatnya itu dalam keadaan husnul khotimah, dalam keadaan yang khair, yang baik, maka wafat dalam keadaan husnul khotimah. Maka jangan kita kali-kali ngeremehin orang. Wah, ini kita Mirzani, buah nggak jauh dari pohonnya katanya. Rasain aja lu dimaki-maki sama anak lu nya juga lagunya kayak gitu. Nah itu yang kemudian berkembang di tengah masyarakat. Akhirnya jadi suatu pemikiran kelak yang memunculkan perilaku yang nggak sehat ya. Publik Indonesia disuguhkan dengan berita-berita yang tidak edukatif, tidak mendidik ya. Mari kita sama-sama evaluasi, khususnya para awak media nih. Al-Fakir bukan yang ngajarin, bukan guruin, sama kita sama-sama belajar. Yuk besok-besok tampilin berita-berita artis yang bawa nama baik bangsa, membawa nilai-nilai positif di masyarakat.
artis-artis yang agamis, religius, buat motivasi hidup kita. Jangan nampilin yang buruk-buruk, itu nggak bagus, ya. Dalam surat Al-Hujurat ayat 12 itu sering banget kiai ini, ustadz, mubaligo, ustadz, ustazah itu sering nyampein ayatnya berkali-kali, tapi seolah-olah kok nggak ada yang masuk ke hati, masuk kuping kanan, keluar kuping kiri, ya. Itu yang perlu kita perhatikan, ya. Tadi surat Al-Hujurat ayat 12 bunyinya auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tajassasu, dan janganlah kalian mencari-cari kesalahan orang lain. Wala tagtab ba'dukum ba'du. Wala yagtab ba'dukum ba'du, dan janganlah kalian menggunjing sebagian yang lain satu sama lain. Ya, ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maita. Apakah kalian suka, senang, ya? Apakah di antara kalian suka, senang memakan daging saudaranya sendiri? Fakarihtumuhu, tentu kalian merasa jijik. Wattaqullaha, bertakwalah kepada Allah. Innallaha tawwabur rahim. Sungguhnya Allah Maha penerima tobat lagi Maha penyayang. Ya, sebelum ditutup Al-Fakir sampaikan kepada awak media, kemudian masyarakat Indonesia pada umumnya, mari kita sama-sama memunculkan fakta-fakta sosial yang positif di tengah-tengah masyarakat, kurangi gibah, ajak semua komponen bangsa untuk tidak menampilkan berita-berita yang sifatnya gibah, yang negatif. Ya, tampilkan profil-profil public figure yang berkarya, punya kontribusi positif buat masyarakat. Itu aja. Itu lebih bagus ketimbang kita ngomongin orang, itu kan privasi sifatnya, nggak boleh, ya. Stop gibah mulai saat ini kalau kita mau mendapat keberkahan dari Allah. Wallahul hadi ila siratil mustaqim. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.